Publik Kota Kendari, pemirsa bagian yang baru bergabung, tadi kita sudah dengarkan visi misi dari ketiga pasangan calon. Kali ini saya sudah ada di tangan saya, ini dia pertanyaan debat final pemilihan calon Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022 yang sudah dihimpun oleh tim panelis, masih ditutup begitu. Baru saja diberikan oleh KPU kepada saya akan langsung buka. Ini akan ditanyakan tentunya untuk ketiga pasangan calon. Di dalam amplop coklat ini masing-masing sudah ada, ini dia. Amplop yang juga masih di-sealed. Jadi saya akan mulai ke pertanyaan 1 untuk pasangan calon nomor urut 1. Iya, saya buka dulu. Demi menjaga kerahasiaan tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung saja menuju pertanyaan 1 untuk nomor urut 1. Pertanyaannya, apa alasannya sehingga penataan infrastruktur dan pembangunan jalan menjadi salah satu program penting yang akan dilaksanakan paslon nomor urut 1? Bagaimana strategi dan teknik implementasinya dalam penyelesaian permasalahan Kota Kendari? Sekali lagi, 1,5 menit akan dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Salah satu yang akan kita dorong ke depan lebih total dan maksimal adalah infrastruktur. Sehingga dari misi pertama kami adalah misi infrastruktur. Artinya apa? Melihat keberadaan Kota Kendari, dari sisi sumber daya alam yang ada memang kita sangat minim. Yang akan kita lakukan adalah berinovasi ke depan, membuka ruang-ruang agar kiranya investasi dan hal-hal lain pendukungnya masuk di Kota Kendari. Kalau itu kita lakukan, maka Kota Kendari akan tumbuh daya saingnya dari berbagai sisi. Salah satu yang menjadi kendala adalah infrastruktur kita adalah yang masih betul-betul minim termasuk jalan-jalan kita. Olehnya itu ke depan jalan-jalan dan drainase kita dukung. Membuka akses publik agar kiranya investasi masuk di Kota Kendari. Kalau totalitas masuk di Kota Kendari maka yang akan kita peroleh yang pertama adalah terbukanya ruang-ruang kerja dari berbagai sisi berdasarkan kepentingan investasi itu sendiri. Kemudian yang kedua otomatis pasti akan mengurangi angka-angka pengangguran dan mengurangi angka-angka kemiskinan. Lebih jauh lagi yang akan kita lakukan adalah meningkatkan daya saing daerah. Sehingga Kota Kendari ke depan dari sisi infrastruktur, dari sisi pendapatan, dari sisi sosial kemasyarakatan yang lain betul-betul bisa kita pacu. Inilah yang kita sebut dengan kota layak huni. Di dalamnya ada kenyamanan, di dalamnya ada keamanan, dan di dalamnya ada kemakmuran. Ini semua adalah program-program yang akan kita lakukan melalui pasangan Rasak dan Hari. 1 menit 30, terima kasih. Menuju ke pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 2, masih di dalam amplop sekali lagi. Pemirsa dan juga hadirin yang hadir di sini. Sekali lagi untuk menjaga kerahasiaan. Bismillah. Oke, pertanyaan pertama untuk nomor urut 2. Apa alasannya sehingga pengembangan pariwisata Teluk Kendari menjadi salah satu program penting yang akan dilaksanakan oleh paslon nomor urut 2? Bagaimana strategi dan teknik implementasinya dalam penyelesaian permasalahan Kota Kendari? Silakan, 1,5 menit kami anggarkan dijawab dan waktu akan mulai ketika Anda berbicara. Perlu saya ulangi pertanyaannya? Boleh. Diulangi lagi, baik. Harap tenang, harap tenang. Apa alasannya sehingga pengembangan pariwisata Teluk Kendari menjadi salah satu program penting yang akan dilaksanakan paslon nomor urut 2? Bagaimana strategi dan teknik implementasinya dalam penyelesaian permasalahan Kota Kendari? Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Salah satu strategi kami dalam pengembangan Kota Kendari ke depan menjadikan kawasan Teluk Kota Kendari ini menjadi daerah smart point karena di dalamnya sendiri sudah bisa termasuk beberapa bidang. Yang pertama salah satunya misalkan wisata bahari. Wisata bahari di sana nanti kami ke depan akan membuat program untuk membuat kolam ikan mini yang berada di daerah Teluk Kendari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekonomi kreatif juga bisa dimanfaatkan di sana. Daerah Smart Point yang ada hari ini bukan dilaksanakan reklamasi tetapi revitalisasi. Jadi saya ulangi, bukan reklamasi tetapi revitalisasi. Revitalisasi yang kami maksud adalah untuk memaksimalkan lagi fungsi-fungsi yang ada. Kami menyediakan tempat, lahan, setidaknya untuk tempat jual beli bagi pedagang-pedagang. Ya.
Kemudian yang terakhir, selain itu juga fungsi dari catchment area yang hari ini tidak berfungsi dengan baik, maka kami upayakan melalui revitalisasi Teluk Kendari ini seluruh aspek tersebut dapat terpenuhi. Ya, terima kasih. Baik. Sudah dirasa cukup? Kita akan menuju ke pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 3, masih di dalam amplop. Kita akan sama-sama buka demi menjaga kerahasiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan calon nomor urut 3 harap didengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa alasannya sehingga program APBD untuk rakyat menjadi salah satu program penting yang akan dilaksanakan oleh paslon nomor urut 3? Bagaimana strategi dan teknik implementasinya? 1,5 menit kami anggarkan untuk Anda. Terima kasih. APBD untuk rakyat, uang dari rakyat, kepentingan untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi untuk APBD Kota Kendari yang kurang lebih 1.600 miliar atau 1,1 triliun harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kita tahu bersama infrastruktur masih sangat kurang di Kota Kendari. 81 kilo kurang data BPS belum ada yang diaspal. Berbicara pendidikan dan kesehatan. Kalau kita berbicara pendidikan dan kesehatan, maka masih adanya pembayaran buku bagi anak-anak sekolah. Yang kedua, masih adanya pembayaran baju anak sekolah yang kurang lebih 5. Masih adanya pembayaran uang bangku, uang pintu, malah ada barangkali uang jendela yang ada di masyarakat. Itu perlu perhatian. Kenapa? Kalau kita berbicara gratis, harus benar-benar gratis. Jangan asal di lip service saja, tapi betul-betul gratis untuk kepentingan masyarakat, terutama investasi buat anak-anak kita yang ada di Kota Kendari ini. Masih banyak anak-anak kita yang menjual kerupuk di lampu-lampu merah. Itu sangat menyedihkan bagi kita semua. Kenapa? Pemerintah harus ambil alih. Anak itu harus disekolahkan. Karena anak tidak boleh tidak sekolah. Dipaksa untuk pintar. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dirasa cukup? Kita akan menuju ke sesi kedua, itu dia sesi pertama. Sesi kedua ini sekali lagi pertanyaan sudah disusun oleh tim panelis. Silakan dimohon tenang. Ini pertanyaan kedua untuk, tadi 1, 2, 3 terus ya. Kayaknya nomor 2 nih duluan lucu nih. Pasangan calon nomor urut 2, silahkan diperhatikan pertanyaannya. Dari saya? Ya. Betul? Oke. Bagaimanakah penyesuaian visi yang dirumuskan oleh paslon nomor 2, yakni inspirasi pembangunan kota berbasis ekologi dan informasi teknologi dengan RPJMD Kota Kendari, RPJMD Provinsi dan juga RPJMN. 1,5 menit kami anggarkan untuk Anda. Iya, baik. Terima kasih kembali lagi kepada rencana pembangunan jangka menengah. Maka kemudian kami pemerintah Kota Kendari menyesuaikan dengan visi kami, yakni lebih banyak fokus mengurus masalah IT dan sistem digital. Nah, program nasional hari ini, program pemerintah pusat, yakni lebih banyak untuk mengarah kepada electronic business, electronic government. Maka kami juga ke depan termasuk dalam urusan-urusan di instansi pemerintah Kota Kendari, tidak hanya sekedar mengikuti program pemerintah pusat dalam mengelektrikkan semua KTP, tetapi juga seluruh sistem-sistem yang ada dalam tata kelola pemerintahan Kota Kendari kami upayakan untuk berubah menjadi dari sistem manual menjadi sistem elektronik atau digital. Ya, salah satu contohnya misalkan dalam pengurusan izin. Kami ke depan akan berupaya untuk menjadikan sistem ini dari sistem pelayanan terpadu satu pintu menjadi sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis digital. Nah, salah satunya teman-teman bisa mengakses, warga Kota Kendari bisa mengakses melalui smartphone atau melalui Android-nya untuk pelayanan atau pengurusan izin-izin tersebut. Kemudian juga mengenai KTP elektrik, tidak hanya kami sediakan fasilitas untuk menggunakan KTP elektrik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi juga kami akan sediakan fasilitas 2 unit mobil untuk membuat KTP secara gratis di seluruh Kota Kendari. Terima Sudah kasih. habis, terima kasih. Pertanyaan kedua masih di dalam amplop untuk nomor 3 deh, pasangan calon nomor urut 3. Silahkan diperhatikan pertanyaannya. Bagaimanakah penyesuaian visi yang dirumuskan oleh pasangan calon nomor urut 3, yakni mandiri dan berdaya saing menuju Kota Kendari yang sejahtera, maju, modern dan berbudaya. Tentunya kaitannya dengan RPJMD Kota Kendari, RPJMD Provinsi dan juga RPJMN. 1,5 menit kami anggarkan untuk Anda.
Kota Kendari harus mempunyai kota peluang. Punya peluang dengan karakter Kota Kendari yang harus lebih maju. Kalau kita menciptakan suatu program, harus mempunyai dampak terhadap masyarakat. Ada multiplier efeknya terhadap masyarakat. Kalau suatu program kita ciptakan kepada suatu kegiatan yang tidak mempunyai dampak, berarti tidak berdampak pada masyarakat, pada ekonomi yang ada. Ini harus menjadi fokus kita kepada terutama kita tahu bersama, kayak drainase yang ada. Setiap tahun harus pemerintah kota memperhatikan itu drainase. Hujan 2 jam banjir. Drainase tidak bagus, infrastruktur tidak bagus. Yang bagusnya kalau di poros, tapi di luar, di dalam poros, di lorong-lorong tidak begitu bagus. Saya kasih contoh, yaitu di belakang kantor gubernur, di Jalan Lamparing. Itu 2 menit dari kantor gubernur, jalanan tidak diaspal. Kemana Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari? Sementara kalau kita lihat Kolaka Utara, jalanannya sudah bagus-bagus. Berbicara Wakatobi yang pulau-pulau, tapi jalanan semua sudah teraspal. Ini menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Membangun itu harus sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Kendari sesuai dengan musrembang dan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kota Kendari. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Kesempatan kedua saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Baru saya sobek pertanyaannya yang sudah dihimpun oleh tim panelis dan baru saja diberikan oleh pihak KPU. Harap tenang, harap tenang. Pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor urut 1, bagaimanakah keselarasan visi yang dirumuskan oleh paslon nomor urut 1, yakni kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis, dan sejahtera, sekali lagi dengan kaitan RPJMD Kota Kendari, RPJMD Provinsi, dan juga RPJMN. 1,5 menit kami anggarkan untuk Anda. Ya, terima kasih. Visi kami adalah mewujudkan Kota Kendari tahun 2017-2022 sebagai kota yang berbudaya, maju, demokratis, sejahtera, menuju kepada kota layak huni. Kita ambil ujungnya, kota layak huni. Kota layak huni adalah livable city. Semua masyarakat kita inginkan di dalamnya merasa aman, merasa nyaman, dan merasa makmur. Kenapa merasa nyaman? Karena semua infrastruktur tertata kelola dengan bagus, sesuai keberadaan daripada masyarakat Kota Kendari. Yang kedua, kenapa menjadi nyaman dan aman? Karena pemerintah memberikan fasilitas kebijakan-kebijakan yang mampu mengkolaborasikan keberadaan masyarakat Kota Kendari. 28 etnis yang ada di Kota Kendari. Kebijakan-kebijakan harus betul-betul mewakili semua kepentingan yang ada di Kota Kendari. Yang terakhir, kenapa makmur? Karena pendapatan per kapita meningkat. 2 pendekatannya, yaitu ekonomi berbasis investasi dan ekonomi berbasis kerakyatan dan kreatif. Bagaimana hubungan-hubungannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi? Ada 2, menyangkut kewenangan dan menyangkut keuangan yang kita inginkan. Lagi-lagi berbicara tentang Bungu Toko, ada 3 kewenangan yang ada di sana. Lagi-lagi berbicara tentang Teluk Kendari, berbicara tentang Teluk Kendari ini ada 2 kewenangan yang ada di dalam. Dan yang terakhir, khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam keberadaan kami, program kami, Pusat Budaya Sulawesi Tenggara, ini menjadi kewenangan pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk kita kolaborasikan, memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1, 2, 3. Demikianlah pertanyaan yang sudah dihimpun oleh para panelis. Baru saja diberikan kepada Ketua KPU dan diberikan kepada saya. Sekali lagi kerahasiaan terjamin. Belum panas rasanya kalau melihat debat tidak saling bertanya dan menanggapi. Betul begitu? Sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Debat Publik Kota Kendari Metro TV. Sesaat lagi.